Pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi, tentara Islam bergerak ke wilayah Bab untuk menaklukkannya. Wilayah tersebut merupakan wilayah di mana orang-orang Turki tinggal. Di sanalah komandan pasukan Islam, Abdurrahman bin Rabi'ah, bertemu dengan Raja Turki yang bernama Syarbaras. Dia meminta pada Abdurrahman untuk damai dan dia menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dengan tentara Islam memerangi Armenia. Kemudian Abdurrahman mengirimnya pada komandan Surakah bin Amr. Syarbaras telah berusaha sendiri untuk menemui langsung Surakah dan dia menerimanya dengan baik. Surakah kemudian menulis surat pada Khalifah Umar bin Khattab untuk memberitahukan tentang masalah ini. Umar pun menyetujuinya. Maka terjadilah perjanjian damai itu sehingga tidak satu pertempuran pun terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Turki. Mereka kemudian bersama-sama berangkat ke Armenia untuk membuka negeri itu dan menyebarkan Islam di sana. Tentara Islam terus maju menuju wilayah timur laut Persia hingga akhirnya dakwah Islam menyebar di sana. Setelah jatuhnya pemerintahan Persia tersebut, Persia merupakan kekuatan yang menjadi penghambat tersiarnya Islam di negeri itu. Dengan lenyapnya rintangan ini dan dengan keberhasilan tentara Islam membuka wilayah-wilayah baru, maka terbukalah ruang gerak bagi penduduk negeri itu, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Turki. Dengan demikian, maka terjadilah interaksi mereka dengan umat Islam dan orang-orang Turki itu pun memeluk Islam dan bergabung dengan barisan mujahidin untuk menyebarkan agama Islam dan menegakkan kalimat Allah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, negeri Sibristan ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menyeberangi Sungai Jaihun pada tahun 31 Hijriah. Mereka berhenti di Turkistan, maka masuklah sejumlah besar orang-orang Turki ke dalam Islam dan mereka menjadi bagian sangat penting dalam jihad di jalan Allah di seluruh dunia. Tentara Islam terus melanjutkan perjalanannya di wilayah itu dan berhasil membuka Bukhara. Di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, tentara Islam terus maju sampai ke Samarkand. Maka jadilah wilayah-wilayah Asia Tengah di bawah kekuatan Islam yang adil dan mereka hidup dengan peradaban Islam yang cemerlang. Jumlah orang-orang Turki yang masuk ke dalam lingkaran pemerintah semakin banyak di masa pemerintahan Abbasiyah dan mereka mulai memegang posisi-posisi penting di bidang militer dan administrasi. Maka di sana ada tentara, komandan, penulis dari kalangan mereka. Mereka bertindak dengan cara yang tenang dan penuh ketaatan atas semua perintah hingga akhirnya bisa mencapai posisi tertinggi. Tatkala Al-Mutashim memerintah di zaman Khilafah Abbasiyah, dia membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang Turki dan memberikan mereka kedudukan dan posisi-posisi penting. Hak istimewa ini menjadikan mereka bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Kebijakan Al-Mutasim lebih didasarkan pada kepentingannya sendiri untuk memangkas pengaruh orang-orang Persia yang mendominasi bidang administrasi pemerintahan Abbasiyah sejak masa pemerintahan Al-Makmun. Perhatian Al-Mutasim yang berlebihan kepada orang-orang Turki ini telah memunculkan kebencian di kalangan masyarakat, khususnya kalangan militer yang tak jarang membuat Al-Mutashim khawatir akan kemarahan mereka. Oleh sebab itulah dia membangun sebuah kota baru yang bernama Samara yang berjarak 124 km dari Baghdad sebagai tempat tinggal baru baginya, bagi pasukan setianya, serta para pendukungnya. Demikianlah orang-orang Turki memulai sejarahnya dan mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam hingga akhirnya mampu mendirikan sebuah pemerintahan Islam besar yang memiliki hubungan kuat dengan para khalifah Bani Abbas yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Seljuk. Kisah sejarah ini diambil dari buku berjudul Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah karya Prof. Dr. Elai Muhammad Esyalabi.